Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia... Siapa? Mereka itu siapa? Saudara dan saya, betul? Berarti saudara dan saya sudah dikuduskan belum? Sudah disempurnakan belum? Oh, ayat ini bingung ya. Saya kayaknya belum sempurna, saya masih banyak gagalnya. Loh, sempurnanya di mana? Begini saudara, saya akan jelaskan. Di mata Bapa di sorga, Bapa hari ini melihat saudara kudus dan sempurna. Amin saudara. Ini yang harus kita pegang. Tetapi di dalam hidup ini, ketika kita menyadari, aku sudah dikuduskan, aku sudah disempurnakan, maka kita mulai praktekkan itu dalam perilaku hidup kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan disempurnakan oleh karya Kristus. Amin saudara? Amin? Amin? Ya, sehingga kita tahu siapa diri kita hari ini. Aku orang yang telah dikuduskan, aku telah disempurnakan oleh darah Yesus. Bagaimana dia sempurnakan kita, saudara? Roh Kudus memberikan kesaksian kepada kita. Kapan itu, saudara? Kenapa dia jadi saksi? Karena kita kan tidak ada di peristiwa penyaliban. Tapi dia kan ada, dia Allah sendiri. Tapi hari ini Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia kasih tahu, kamu udah disempurnakan loh. Kamu ini udah dikuduskan. Waktu firman Tuhan diberitakan, di sini tidak mungkin. Tapi Roh Kudus bicara, kamu udah disempurnakan sama Tuhan. Kamu sudah dikuduskan. Dalam hati saudara ada damai sejahtera. Terima itu saudara. Kadang-kadang kita belum bisa mengerti dengan ini. Tapi waktu hati saudara damai sejahtera, terima dulu. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bicara untuk membuat pikiran saudara terbuka. Sampai itu menjadi clear terang dalam pikiran saudara. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan naruh hukumku. Maksudnya apa? Dia bukan taruh hukumnya dalam bentuk tertulis. Dia kasih pindah Alkitab dalam hati kita. Bukan, dia taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Dia taruh pribadinya sendiri. Ya, dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat apa? Dosa-dosa dan aku tidak lagi ingat dosa-dosa mereka. Berarti kalau Tuhan tidak lagi ingat dosa-dosa yang mana? Dosa masa lalu, masa sekarang, atau masa akan datang? Waktu dia mati, dia bukan hanya mati untuk orang pada waktu itu. Dia sudah lihat saudara hari ini. Yang duduk di kursi hari ini tahun 2023. Dia tahu hidup saudara. Dia tahu masa depan saudara. Amin. Menurut saudara kira-kira Tuhan malah tahu tidak? Dia tahu tidak apa yang akan terjadi dalam hidup saudara 1 hari ke depan? Dia tahu tidak 1 tahun lagi apa yang akan terjadi dalam hidup saudara? Dia tahu tidak? Dia tahu saudara. Dia tahu kegagalan saudara yang akan saudara lakukan minggu depan, tahu? Tahu, dia tahu semuanya. Dia tahu saudara masih akan khawatir di masa depanmu. Dia tahu saudara masih akan seringkali masih bimbang. Saudara tahu kekhawatiran itu dosa paling besar loh saudara. Kekhawatiran itu dosa paling besar loh saudara. Dia tahu tidak saudara masih akan khawatir mungkin minggu depan, tahun depan. Tahu tidak? Dia tahu di dalam kemahatauannya dia ambil saudara. Dan dia taruh dalam tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Aku tidak akan ingat-ingat lagi segala dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Amin saudara, amin saudara, amin saudara.